Informasi yang kami peroleh dari Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan pencarian ada di Pengadilan Negeri Bandung itu tanggal 19 Juni. Tanggal 19 Juni nanti itu laporan hakim mediator kepada majelis hakim. Dan tentu nanti pada sidang itu ya hakim melanjutkan persidangan. Gitu. Mungkin agendanya apa Bang untuk Ya agendanya itu ya seperti biasa itu terkait dengan laporan dari hakim mediator atas hasil dari mediasi dan kemudian nanti ya akan ada proses lebih lanjut lah untuk persidangan untuk memberikan kepada para pihaknya gitu. Nah Bang, kalau mengenai uang tuntutan yang diminta sama LM sendiri tuh gimana sih Bang, bisa sampai sebesar itu? Gimana? Yang sebesar 16, berapa gitu deh kalau nggak salah. Di mana bacanya di mana tuh? Di petitum. Gimana Jadi tuh gini, maksudnya? Nah, kalau penggugat mengajukan tuntutan baik material maupun imaterial, ya kita anggap gugatannya sah-sah saja. Tidak ada siapapun yang melarang selama alasan hukumnya beralasan hukum. Nah, kalau terkait dengan tuntutan Lisa Mariana yang kita lihat dalam gugatan tersebut yang kita baca terdiri dari dua. Satu, tuntutan gugatan material 6,6 miliar, sisanya gugatan ganti rugi imaterial total 16 miliar. Kenapa enggak 50 miliar aja digugat sekaligus? Kan gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat tuntutan materialnya itu enggak berdasar. Kenapa? Dia kan buntut terkait masalah biaya hidup anak, biaya jaminan anak, biaya masa depan anak, dan kemudian apalagi tuh biaya pemeliharaan anak. Pertanyaan ini anak siapa? Kan begitu. Dia mengatakan bahwa udah jelas anak dari RK. Sementara di dalam petitumnya dia sampaikan minta tes DNA. Berarti dia nggak yakin bahwa ini anaknya RK. Kalau dia yakin, ngapain dia sampaikan di dalam petitumnya bahwa minta tes DNA ke pengadilan? Kan gitu. Makanya saya sampaikan tadi, kalau dia sampaikan tuntutan material terhadap anak, biaya pemeliharaan dan segala macam, itu halunisasi, ngawur, mengada-ngada. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada hubungan kok, nggak ada hubungan hukum antara Pak RK dengan LM, tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, lalu minta biaya jaminan pemeliharaan anak, kan logika hukumnya di mana gitu. Tapi sekali lagi itu hak dia. Yang kedua, tuntutan ganti rugi imaterial 10 miliar. Ini juga nanggung juga sekali lagi 100 miliar kan gitu. Kenapa? Dia tuntut 10 miliar katanya. Kan dasarnya dia ada beban psikologis, kemudian mental di lingkungan masyarakat. Pertanyaan saya sederhana. Ini yang ngungkapin siapa sih di media? Iya. Siapa yang mengungkapkan di media? Dia sendiri. Aibnya sendiri. Siapa yang mengungkapkan aibnya sendiri di media? Yang belum tentu kebenarannya. Dia sendiri kan. Lalu pertanyaannya, beban mental seperti apa? Nggak ada. Justru menurut saya, sekali lagi, jangan-jangan dia menikmati sendiri publikasi ini, kemudian dia mendapatkan dugaan keuntungan. Contoh misalnya, dia pergi dari satu podcast ke podcast lainnya. Pertanyaannya, ada yang gratis nggak? Nggak ada yang gratis kan? Nah kalau dia pergi satu, tentunya apa? Dia nggak ada beban psikologis. Nggak ada beban psikologis untuk mengungkapkan ini, nggak ada sama sekali. Dengan entengnya dia menyampaikan konvensi pers, dia menyampaikan podcast tentang aibnya sendiri. Kalau seorang wanita baik-baik, nggak akan mungkin lah
akan mengungkapkan aibnya, lalu nuntut ganti rugi material karena ada beban psikologis. Di mana beban psikologisnya? Nggak ada. Makanya tuntutan imaterialnya menurut saya sekali lagi ngawur, halusinasi. Kalau dia nuntut ganti rugi material itu biasanya di dalam perdata itu karena stres, malu dan segala macam. Nah ini nggak malu kok menyampaikan ke media dengan lantangnya menyampaikan bahwa bla 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 segala macam, nggak ada. Jadi sekali lagi, tapi kami tetap menghargai lah. Kami tetap menghargai apa yang disampaikan, apa yang ditulis dalam gugatannya, itu bentuk penghargaan kami. Sekali lagi buktikan di persidangan. Tapi bagi kami ini gugatan ganti ruginya menurut kami halusinasi, halusinasi yang berlebihan. Kira-kira begitu. Nah, Bang, berarti bisa dibilang dari awal gugatan ini muncul pun kayak seperti mengada-ngada ya, Bang, atau gimana sih? Kami begitu. Kenapa? Kan saya bilang tadi, tuntutan kan teman-teman nggak tahu tuh yang 10 miliar sama 6 miliar itu apa bentuknya. Yang 6 miliar saya katakan tadi minta jaminan pemeliharaan anak, minta kesehatan, apalagi minta biaya hidup anak, minta dinafkahin setiap bulan. Kan apa? Anak siapa? Belum jelas gitu loh. Nah makanya saya mengada-ada gitu. Jadi ya sekali lagi, tapi kembali itu hak dia. Hak dia untuk menuntut, ya kita hormatin. Gitu kira-kira. Berarti bisa dibilang Abang sejauh ini, Abang dan klien Abang sejauh ini mengikuti persidangan pun hanya karena menghormati gugatan dari mereka ya, Bang, itu datang sama. Kami menghormati gugatan. Sekali lagi, kalau dia mengatakan begini, dia kan selalu di dalam kuasa hukumnya menyampaikan dasarnya putusan MK nomor 46 tahun 2010 tentang anak di luar nikah. Harus dipahami itu terkait sudah ada terlebih dahulu bukti permulaannya tes DNA dan itu ada hubungan perdatanya, ada hubungan hukumnya, ada pernikahan sirinya. Ingat waktu itu kan Mas Cica Mukhtar yang mengajukan itu. Ada fotonya, ada hubungannya dan segala macam. Ini kan sama sekali tidak punya hubungan apa-apapun, nggak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, nggak ada. Lalu mengkaitkan putusan tersebut untuk menguatkan dalilnya, yaitu hak dia. Kami hormatin. Tapi bagi kami itu nggak ada relevan gitu. Saya kira begitu. Tidak berkekuatan hukum. Ya, tidak relevan lah, tidak ada relevansinya. Tapi sekali lagi itu hak dia. Karena bagaimanapun hak untuk menyampaikan di dalam tulisan itu kita harus hargai. Ya, tinggal kita jawab saja nanti di dalam jawaban nantinya. Untuk besok persidangan mungkin Bang, kan ini tidak berkekuatan hukum ya Bang. Terus Abang percaya diri nggak sih kalau ini akan diundur juga Bang? Ya, kami tidak mendahului majelis hakim, tapi sekali lagi kami akan menjawab ini secara profesional. Kami tidak mendahului majelis hakim, tapi sekali lagi kami yakin bahwa apa yang dituntut ini itu tidak ada dasar hukumnya, tidak beralasan hukum. Soal nanti seperti apa itu kewenangan majelis hakim. Majelis hakim nanti yang melihat fakta-fakta di persidangan, kami tidak mau mendahului. Kira-kira begitu. Nah, Bang, dari pihak sebelah pun selalu kayak seperti komplain karena pihak Pak RK-nya sendiri tidak hadir nih, maksudnya dikuasakan ke Abang nih kan, yang selalu hadir kan Abang. Nah, pihak sebelah tuh selalu komplain kayak katanya bilang Pak RK tidak menghormati gugatan yang telah kami berikan. Kayak gitu tuh gimana Bang? Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sekali lagi, isu-isu yang digoreng seperti itu isu murahan, tidak perlu lagi. Fokuslah untuk kepada gugatannya, membuktikannya. Kalau isu-isu bahwa Pak RK tidak menghormati persidangan, tidak hadir, itu sudah isu murahan, sudah selesai. Kenapa? Karena Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi sudah mengatur secara jelas kok. Dan kami sudah menyampaikan kepada hakim mediator bahwa ada permanya. Hakim mediator juga memahami itu. Perma nomor 1 itu jelas dalam pasal 6 ayat 1 memang wajib hadir. Tetapi ada alasan, tidak bisa hadir juga ada alasan di dalam pasal 6 ayat 4. Apa alasannya? Antara lain satu, misalnya kalau dia sakit ada surat dokter. Yang kedua, kalau dia misalnya berpergian ke luar negeri. Yang ketiga, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Kan gitu, yang dia sudah susun.
kan begitu. Kemudian dibawa ke pengampunan. Salah satu ini Pak RK memenuhi syarat. Apa itu? Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang dia memang sudah susun, kan begitu. Ada suratnya sudah disampaikan kepada majelis, kepada hakim mediator, dan itu sudah diterangkan semuanya. Kalau sudah ada itu semuanya, itu berhak untuk diwakili pengacara. Pasal 18 ayat 3 Perma tersebut mengatur bahwa boleh diwakili oleh kuasa hukum. Apalagi ada surat kuasanya. Apalagi nggak ada lagi. Kalau dibilang Pak RK tidak beritikat baik, itu salah, ngawur. Gimana yang tidak begitu baik gitu loh. Orang ada kok pengacara hadir, kan begitu. Nggak biasa kok. Prinsipal nggak hadir selama alasannya sah, itu. Nah, Bang bisa dibilang nggak sih Bang gugatan ini kayak untuk mengalihkan kasus yang di Bareskrim? Nggak ada. Ya kami sekali lagi menghargai apapun bentuk gugatannya. Kami tidak bisa istilahnya ya menyepelekan dalam bentuk apapun. Tapi itu kan dia gugat, ya kami wajib jawablah. Bentuk profesional kami jawab nantinya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Soal Bareskrim itu kan soal tindak pidana pencemaran nama baik. Ini dia gugatan perbuatan melawan hukum. Dia harus bisa buktikan perbuatan mana yang melawan hukum yang dilakukan oleh Pak RK. Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu memenuhi atau tidak? Kan begitu ininya dasarnya gitu. Bang, apa ini nantinya denda untuk Pak RK nggak semakin banyak ketika LM tuh menyebut kalau Pak RK jika tidak hadir ke persidangan denda 10 juta kan? Itu ngawur. Sekali lagi saya bilang tadi, saya katakan tidak ada dasar hukum seperti itu. Kalau nggak hadir kemudian dibilang denda 10 juta, berarti dia nggak paham aturan. Cuman ya kita memaklumin lah yang namanya LM, kan kira-kira begitu. Ya saya nggak terlalu banyak berspekulasi apapun, ya mungkin dia nggak paham hukum, dia nggak mengerti, dia mungkin asal sahut saja, ya kita maklumin saja. Nah Bang, kalau untuk yang di